Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat multinalentang. Kali ini kita akan membahas tentang eh, pengaplikasian pupuk dolomit pada tanaman yang sudah ada tanamannya. Ya, jadi kita aplikasikan pada tanaman yang sudah tumbuh, bukan pada media tanamnya. Banyak juga yang bertanya di mana didapatkan pupuk dolomit ini, apakah sama pupuk dolomit ini atau kapur dolomit ini sama enggak dengan yang dijual di toko bangunan. Baik sahabat, itu sangat berbeda jauh. Kalau untuk di toko bangunan itu fungsinya untuk menambal atau ngecat atau pewarna pada dinding rumah. Kalau pupuk dolomit ini kita dapatkan di toko pertanian. Ya, ada yang mengatakan pupuk dolomit, ada yang mengatakan kapur dolomit, ada juga yang mengatakan kapur pertanian. Nah, untuk harga di daerah saya berkisar antara 15.000 sampai 17.000 rupiah. Nah, itu tergantung lagi daerah ya, mana tahu di tempat daerah produksinya mana tahu lebih murah. Tapi di sini saya rata-rata berkisar antara 15 sampai 17.000 rupiah. Baik, untuk itu mari kita lihat 10 manfaat dari pupuk dolomit ini. Mari kita lihat literasi berikut ini tentang 10 manfaat pentingnya dari kapur dolomit ini. Yang pertama, meningkatkan pH tanah. Apabila pH tanah itu lebih asam atau di bawah atau kecil dari 7, maka tanaman nanti akan kerdil pertumbuhannya. Maka kita berikan dolomit ini agar pH tanah itu hampir mendekati netral gitu. Kemudian memperbanyak unsur hara di dalam tanah, kemudian menetralisir tanah dari senyawa beracun, menambah populasi mikroorganisme, merangsang pertumbuhan akar tanaman, menghijaukan tanaman, kemudian menaikkan produktivitas dan kualitas panen, menyediakan unsur Ca, kalsium dan magnesium ya, menetralkan unsur Al, kemudian membunuh bibit penyakit. Itu adalah 10 manfaat dari penggunaan dolomit ini pada pertanian kita ya. Nah, untuk satu-satunya nanti kita bahas pada video-video berikutnya sobat multinalentang. Untuk saat ini kita hanya membicarakan manfaatnya saja dulu. Nanti kita bahas satu persatu ya. Berapa pH tanah yang baik untuk setiap tanamannya itu. Untuk pengaplikasiannya berikut contoh video yang saya lakukan. Selamat menyaksikan. Oke lor, bertemu kita lagi di vlog multinalentang. Kali ini kita kembali ke penanaman terung kita ya. Penanaman terung kita yang mana penggemburan tanahnya pada media tanam saja lor. Pada ditandiman dicangkul-cangkul digemburkan tanahnya itu hanya tempat media tanamnya saja. Seperti yang sudah saya katakan juga lur, bahwa tanah kita ini sudah lebih kurang 5 tahun tidak diolah secara baik ya, karena dia menggunakan racun saja dalam pembasmian rumput. Jadi pH-nya itu saya memperkirakan lebih asam ya, lebih tinggi, sehingga kita akan menggunakan kapur dolomit untuk penetralan dari itu mengurangi asam pada tanah ini lor. Ya. Alhamdulillah ini sudah tumbuh lor.
Ini dolomit kita lur. Silakan dibeli saja di toko pertanian ya lur ya. Jadi saya hanya memberikan saja seperti ini lur. Nggak apa-apa kena lur. Sedikit saja lur. Gitu lur. Nah, gitu cara pemberian kapur dolomit nih lur untuk tanaman yang sudah kita tanam. Cuman media tumbuhnya itu tidak disempurnakan, kemudian pH-nya itu tinggi. Itu cara penggunaannya bagi saya lur. Ya. Nah, beginilah lahan kita lur. Ya, lahan ecek-ecek saja bagi kita lur. Bertani tapi tidak sempurna ya lur. Tapi tidak masalah, mudah-mudahan hasilnya memuaskan lur. Ini nanti kita beri juga lur. Ini adalah perkembangan terong kita setelah ditanam lebih kurang 4 hari lur. Nah, jadi nanti setelah tinggi dari terong ini lebih kurang sejengkal, nanti di pinggir-pinggirnya ini akan kita cangkul-cangkul loh. Nah gitu ya, akan kita cangkul-cangkul di pinggir-pinggir ini agar nanti perkembangan dari akarnya ini bisa leluasa, karena tanah kita ini memang lihat loh, keras ya. Gitu loh ya. Ini memberanikan diri saja dalam bertanam nih lor. Itulah nanti bagaimana cara penggemburan tanah di sini, nanti kita buatkan video berikutnya lor, agar lebih jelas ya, lebih kelihatan bagaimana kinerjanya saya gitu ya lor ya. Kita bertani dengan tenaga yang terbatas gitu lor. Ini rumputnya sudah mulai pula lor. Nah, itulah kelemahannya dalam bertani cepat ligat ini. Dalam penanamannya cepat, tapi pertumbuhan rumputnya pun cepat, berbeda dengan yang digemburkan semuanya ini ya, sepanjang bedengannya digemburkan. Nah, itu penanamannya tentu harus diselesaikan dulu semua. Nah, kemudian rumput ini pun lama tumbuhnya lur. Nah, karena dia dibalik tanahnya itu kan. Nah, maka dari itu ini agak sering kita membersihkan ini ya, membersihkan lahan, karena rumputnya dia sudah punya akar juga. Kita hanya memotong bagian atas saja, akarnya tetap ada, tentu otomatis dia akan tumbuh kembali lur. Ya. Jadi itu vlog tentang petani ala-ala saya ya lur ya. Nah, mudah-mudahan hasilnya tidak mengurangi dari apa yang kita harapkan gitu lur. Alhamdulillah sudah mulai tumbuh nampaknya lur. Nah, ini dia lur.
tentang budidaya terung kita, Lur. Oke, Lur, semoga Lur sehat-sehat saja, dimudahkan oleh Allah segala urusannya, sehat enaknya, dilancarkan rezekinya, kita semua ya. Dan kalau bisa pada saat panen harga terong mahal. Oke, Lur, sampai di sini dulu vlog saya yang singkat ini. Kalau ada masukan atau komentar atau kekurangan dari hasil kerja saya, mohon di komentar di bawah, Lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.